Jadi kalau orang spiritual lain mengatakan kita adalah kesadaran yang sedang mengamati tubuh manusia dengan pikirannya gitu. Seperti kita menonton dari dalam. Jadi ini kendaraan kita. Kendaraan aja gitu. Kendaraan yang punya masa berlakunya gitu. Oh iya, sama kayak ini ya, BPKB dan yang lain-lain masa ya. berlakunya. Nanti tiba waktunya dia STNK. STNK-nya atau tubuhnya sudah menua, itu kan kendaraan sudah umur tua gitu. Mau diapain juga ganti rodanya, ini yang salah. Tetap aja gitu. Businya diganti, ternyata rodanya aus gitu. Oke. Harus diganti total gitu. Iya. Ya, jadi tubuh ini adalah sesuatu yang hanya kita pakai sebagai sebuah alat mencapai visi dan misi. Cuman hal seperti ini kan sulit dijelaskan secara biologi. Karena kenapa sulit dijelaskan secara biologi? Karena biologi hanya berbicara tentang tubuh. Betul. Sering Pak, karena saya juga pernah dengar ada sebuah cerita di mana di satu pohon, hutan tropis Pak, yang ada ribuan bahkan puluhan ribu tumbuhan tumbuh di situ. Pohon-pohon itu, contohnya misalkan ada satu pohon besar Pak, lalu terus kemudian dia terluka dan terinfeksi oleh sebuah bakteri. Nah sampai pohon itu akhirnya nyaris mati. Nah, tapi bakteri itu nggak bisa menular ke pohon lain karena ternyata sebelum pohon itu menjadi mati atau saat dia berusaha melawan bakteri itu, ternyata akar-akar di bawah itu saling berkomunikasi Pak. Berkomunikasi. Memberitahukan bahwa ini loh, penyakit ini terkena di pohon ke badan saya. Nah lain kali rubah anatomi kamu ini agar ini enggak. Itu kita juga baru tahu ternyata mereka berbagi kesadaran Pak, kecerdasan. Benar. Makanya ada film dokumenter juga mengisahkan bagaimana daun-daun pohon sejenis, daun-daunnya mengubah susunan kimianya sehingga menjadi makanan yang tidak enak lagi. Karena di pinggir sana pohon yang sama, daun-daunnya dimakan oleh gajah karena keenaan. Dan ternyata setelah selesai yang di situ, masuk ke dalam lagi untuk memakan daun di pohon berikutnya, sudah nggak enak lagi. Karena komunikasi antar itu membuat pohon-pohon itu mengubah susunan kimia daun-daunnya gitu. Dan itu sebenarnya kan pertahanan hidup juga nggak Pak? Iya. Dan itu yang membuat kita jadi kaget kan. Kok ternyata tanam-tanaman bisa berkomunikasi satu sama lain gitu kan. Yang kita kira hanya dibentuk oleh pikiran gitu kan. Padahal jutaan tahun Tuhan sudah merancang itu dengan sangat indahnya. Yang lebih hebat lagi tuh Mas. Kita pikir hanya dengan memiliki pikiran hewan-hewan itu bisa bergerak. Saya belum pernah melihat otaknya semut, saya belum pernah sih. Belum pernah saya melihat otaknya semut. Tapi kalau kita meletakkan remah roti di atas meja, nggak tahu dari mana datangnya semut. Mereka kayak nelpon, kayak pakai keker gitu, kayak film-film kartun itu. Dia pakai keker, di sana ada remah roti di atas meja, yuk cari ke sana gitu. Terus bekerja sama Pak? Bekerja sama satu sama menggeret roti itu. Karena pernah juga dilakukan sebuah percobaan. Jadi diletakkan daging. Datang seekor semut. Wah, daging ini enak nih. Lalu dia balik. Ngasih tahu teman-temannya, dipantau itu, ngasih tahu teman-temannya, lalu mereka berbaris datang semua. Tapi kemudian dagingnya diganti dengan potongan jahe. Tiba-tiba sampai sana kan gelisah nih, loh kok ini bukan daging dan sebagainya. Tahu nggak apa yang dilakukan pada semut yang pertama itu? Diserbu rame-rame. Oh, itu ada? Karena dianggap kamu berbohong nih gitu. Kamu bohongi tim nih gitu. Diserbu, mereka disakitin. Yang tadi awal melapor itu gitu. Dianggap menyampaikan informasi yang salah gitu. Nah, informasi palsu. Nah, artinya semut yang kita nggak tahu otaknya itu kayak apa, bisa berpikir seperti itu. Kita sementara ini mendewakan bahwa otak yang volumenya besar otomatis akan lebih cerdas. Gitu. Padahal gitu, banyak hal yang kita perlu renungkan lagi lah. Nggih, Pak. Ya, Pak Wayan. Nah, Pak, ini jika semua suara di dalam kepala kita ini tiba-tiba berhenti itu, detik ini dan hari ini, siapa sih sebenarnya kita ini, Pak? Paling sederhana kalau kita mau masuk ke dalam itu, kita adalah makhluk spiritual yang sedang berdiam dalam tubuh manusia. Jadi kalau orang spiritual lain mengatakan kita adalah kesadaran yang sedang mengamati tubuh manusia dengan pikirannya gitu. Seperti kita menonton dari dalam.
Jadi ini kendaraan kita. Kendaraan aja gitu. Kendaraan yang punya masa berlakunya. Gitu. Oh iya, sama kayak ini ya, BPKB dan yang lain-lain. Masa berlakunya. Nanti tiba waktunya dia STNK-nya atau tubuhnya sudah menua, itu kan kendaraan sudah umur tua gitu. Mau diapain juga ganti rodanya, ini yang salah. Tetap aja gitu. Businya diganti, ternyata rodanya aus gitu. Harus diganti total gitu. Iya. Ya, jadi tubuh ini adalah sesuatu yang hanya kita pakai sebagai sebuah alat mencapai visi dan misi. Cuman hal seperti ini kan sulit dijelaskan secara biologi. Karena kenapa sulit dijelaskan secara biologi? Karena biologi hanya berbicara tentang tubuh. Betul. Kimiawi, hormonal mungkin juga berbicara tentang pikiran dan perasaan. Tapi ada yang melampaui itu. Yang melampaui hal-hal yang fisik yang kita kenal sebagai metafisik. Dan tentu alat fisik belum tentu cukup dipakai untuk memeriksa, menganalisa sesuatu yang bersifat metafisik. Tapi suatu ketika nanti mungkin akan bisa dipahami. Gitu. Ya, jadi apa yang belum kita ketahui sekarang jangan dianggap nggak ada. Iya. Kadang kesombongan manusia. Betul, dianggap nggak ada itu. Dulu siapa yang percaya besi bisa terbang? Tiba-tiba pesawat gede bisa terbang. Nggak masuk di akal kalau bagi siapa namanya si God must be crazy siapa namanya? Oh ini Nick Shaw. Ini Gen Z nggak tahu Nick Shaw. Nggak tahu. Mana Pak yang lebih berbahaya? Pikiran negatif atau identitas kita yang terlalu kuat? Dua-duanya bisa berbahaya, bisa tidak berbahaya tergantung bagaimana kita mengelolanya. Pikiran negatif itu kan penting. Ya, penting untuk apa? Bisa membuat kita waspada. Misalnya pikiran negatif itu membuat kita jadi khawatir, jangan-jangan ada begini, jangan-jangan ada begini. Benar. Pikiran positif pun bisa berbahaya sehingga terjadi apa yang dikenal sebagai toxic positivity. Toxic positivity. Ya, ada juga toxic negativity gitu. Iya. Jadi segala yang berlebihan itu berbahaya. Baik berlebihan jadi altruism. Tidak baik berlebihan jadi macam-macam. Iya. Itu kakek saya pernah ngasih tahu itu dalam bahasa Jawa. Kalau Jawa itu kan yang terlalu tuh namanya ke. Jadi apa wae sing ke kuwi elek. Nah, misalkan kewareken itu terlalu kenyang. Ya apapun ya. Kekenyangan. Kekenyangan. Ketidur. Iya, hal yang positif kalau berlebihan ya jadi jelek juga. Gitu. Nah Pak, apakah ego itu sebenarnya adalah musuh dari spiritual? Atau justru ini adalah kendaraan kita menuju ke kesadaran? Kalau saya melihat ego dalam ilmu psikologi, lebih sebagai alat pelindung. Jadi gini nih Mas, kita ini ada 3 nih Mas. Tubuh, pikiran, jiwa. Tubuh itu menjalankan tugasnya bagi sang jiwa yang berdiam di dalam dirinya. Agar dia bisa memenuhi tugasnya sepanjang yang dibutuhkan dalam batas waktu kehidupannya, yaitu usia tua dan sebagainya, dia harus mempertahankan dirinya tetap hidup, tetap sehat, tetap bugar. Maka dia memiliki apa yang dikenal sebagai sistem imun. Iya, betul. Ada virus masuk, dia berjuang, jadi panas, jadi demam, supaya virusnya mati. Iya, betul. Karena kalau dia sampai rusak tubuh itu karena gara penyakit, kecelakaan dan sebagainya, maka dia kehilangan tugasnya, kehilangan fungsinya. Jadi kalau tubuh duluan mati, perjalanan jiwa menjadi terhambat, sia-sia. Begitu juga kalau jiwanya yang sakit. Jiwanya sakit, maka sekalipun tubuhnya masih segar, dia bisa bunuh diri. Iya sih, betul. Maka supaya dia tidak tersakiti atau waspada terhadap hal-hal yang bisa menyakiti, disiapkanlah apa yang dikenal sebagai mekanisme pembelaan ego di dalam pikiran. Itu seperti apa namanya antibody tapi di pikiran kita. Jiwa, sehingga dia tidak cepat-cepat bereaksi. Misalnya nih, kita sudah tahu orang mencaci maki kita, caci maki, lalu dorongan reaksi ego kita adalah ini orang kok mencaci maki, aku pengen pergi aja jauh-jauh. Itu bisa jadi pelindung. Coba kalau enggak, misalnya dia diam di situ, orang ini caci maki, bisa saja dari kata-kata berubah menjadi tindakan yang menyakitkan. Atau misalnya ini orang awalnya cuma membentak-bentak, saking marahnya bentak-bentak, lalu
dia diam di sini, bisa jadi dia akan melakukan tindakan kekerasan. Nggih. Sehingga muncul reaksi fight or flight itu. Tujuannya apa? Untuk melindungi juga. Iya. Ya, jadi ego itu adalah alat pelindung. Cuman kalau nggak bisa mengelola dan memakai kapan yang tepat, nah ini berbahaya. Dan akhirnya jadi seperti memiliki konotatif negatif karena ya itu tadi selalu diibaratkan sebagai sebuah tindakan pembalasan. Padahal ego itu bisa menyelamatkan kita. Makanya sering dikatakan ego itu bagus, tapi kalau hanya mengikuti ego, sebutlah egoisme. Bahkan ketika kita bicara tentang apa namanya itu ilmiah, hal-hal yang ilmiah itu apa namanya ya? Sains. Sains. Iya, oke. Sains itu bagus, tapi begitu menjadi saintisme berbahaya. Begitu menjadi isme sudah nggak bagus. Iya, semua akan didasarkan kepada hal itu. Semua pokoknya yang lain salah kecuali yang berkenaan dengan sains. Gitu. Karena padahal sainsnya sendiri belum berkembang. Gitu. Kalau isme kan berarti kan ismi. Ya, sudah berbahaya di situ ya. Ego nggak apa-apa, jangan sampai jadi egoisme. Jadi sama dengan bersin. Bersin itu bagus. Dia melindungi pernapasan dari virus. Tapi sudah mulai bersin-bersin mengganggu. Artinya influenza, Pak. Iya, itu. Pak, kayak gitu. Mengapa orang itu banyak yang takut pada kesunyian? Takut pada kesunyian? Itu karena ajaran-ajaran yang di masa lalu membuat kita apa ya istilahnya. Jadi saya mau cerita panjang nih. Di masa lalu jauh sekali. Kita adalah bagian dari kesunyian itu sendiri. Bagian dari kesendirian itu sendiri. Kebayang maksudnya? Karena yang tunggal itu kan cuma satu. Yang tunggal itu satu mengisi ruang kosong. Kebayang nggak? Sudah satu mengisi ruang kosong yang tak terbatas, maka yang tunggal itu kemudian menciptakan banyak. Karena bosan dalam ketunggalan, bosan dalam kesunyian, maka dia menciptakan membelah yang tunggal membelah banyak untuk menciptakan keramaian. Nah, begitu dia ada dalam keramaian, di situ pasti takut pada kesunyian. Tapi tiba waktunya dia akan melewati semua itu, bosan pada keramaian, dia akan rindu pada kesunyian kembali. Sama seperti anak lahir lah. Ketika kita lahir, kita sendirian di dalam rahim ibu. Begitu lahir, kita ketemu keramaian. Begitu nanti mau pulang, kita kembali ada dalam kesepian sendirian. Gitu. Dalam gelap. Nah, jadi orang yang takut pada kesunyian itu kan adalah orang yang sedang ada di level keramaian. Tapi nanti tiba waktunya kita sudah masuk ke dalam fase merindu pada kesunyian itu. Pernah nggak melihat kakek nenek marah-marah ketika cucu-cucunya ribut? Pernah nggak? Jauh-jauh sana main, jauh-jauh. Karena dia merasa dirinya pingin damai dalam kesunyian. Gitu. Makanya di Bali itu ada ajaran apa? Ada ajaran yang membagi perjalanan hidup manusia menjadi 4. Masa kita belajar, Brahmacari namanya. Masa berumah tangga, Grahasta. Masa mulai meninggalkan kehidupan duniawi, Vanaprastha. Bahkan kemudian wana yang disebut masa Sannyasin, Bhiksuka. Belajar menjadi diri sendiri yang sejati. Gitu. Kesunyian lagi. Balik dari suung kembali ke suung. Suung ya. Itu. Apa yang pertama kali ditemukan oleh seseorang ketika berhasil masuk ke dalam keheningan total? Apa yang pertama kali ditemukan? Oleh seseorang saat dia ini akhirnya itu berhasil masuk ke keheningan total. Ada kesunyian di sana, ada kebersatuan yang sulit dijelasin, kebersatuan yang apa ya? Semua itu adalah aku, gitu. Kemudian ada kebahagiaan yang tidak terjebak kepada segala dualitas. Ini agak sulit sih menceritakan pengalaman itu ya. Gimana Pak? Pengalaman yang saya coba detailkan ini, kita akan mengalami sebuah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sulit untuk diceritakan ketika kita masuk dalam kesunyian seperti itu. Kekosongan yang bukan hampa. Kan ada orang yang hidupnya kaya raya,
banyak orang senang sama dia, tapi dia merasa hampa. Kalau ini bukan. Kesunyian tapi tidak hampa. Kesunyian yang penuh keramaian. Kesunyian yang penuh keramaian? Keramaian dalam arti apa ya? Karena ketika kita di dalam itu sunyi, semua keramaian di luar itu terlihat sebagai bagian dari diri kita. Jadi kesunyian yang menenangkan, apa ya istilahnya ya? Itu yang Bapak maksud dengan dualisme itu tadi? Iya, ada yang suka duka, kita nggak terjebak di situ. Kita hanya senyum aja. Kalau dulu kan kita terguncang. Iya, betul. Kena suka cita, senang, melambung, kena duka cita, langsung terpuruk. Ya. Tapi di sini, di tengah-tengah, di titik tengah itu, ya. Kita seperti mata badai. Ya. Mata badai yang tenang, sementara badai sendiri berputar-putar di situ. Nah, betul. ada satu titik di mana kita melihat diri kita itu adalah bagian yang tidak berpindah-pindah kemanapun. Itu ada itu nanti. Ya. Pernah lihat videonya nanti. Ya. Ada sebuah gerakan-gerakan acak, tapi ada satu bagian yang tidak pernah kemana-mana. Stabil di situ. Stabil tetap di situ. Nah, disitulah rasa kita seperti poros roda. Suka duka itu seperti roda yang berputar. Sudah tahu bahwa yang di bawah akan naik lagi dalam tempo yang cepat. Kita ngelihat tangis, tawa itu cuman ketawa aja gitu. Karena semua itu akan bergulir sebentar lagi gitu. Nah, tapi kemampuan seperti itu tentu saja nggak gampang, Pak, karena kan harus tetap bisa stabil ada di tengah. Sedangkan kan yang menimbulkan perasaan traumatik atau kekecewaan itu kan perpindahan, Pak. Kalau orang terbiasa menderita, ya dia nggak kecewa karena ya sudah, dia mungkin mengira itu sesuatu yang biasa. Akhirnya manusia memiliki sebuah kemampuan untuk menormalisasi. Orang kalau kebiasaan happy, Pak, lama-lama juga jadi hambar dan biasa juga. Tapi perubahan itu yang kadang-kadang itu meninggalkan trauma. Termasuk mungkin juga orang yang negatif atau tidak memiliki sesuatu. Kalau terjadi secara mendadak, Pak, itu juga dia pasti akan trauma dan malah kehilangan. Bapak kalau nggak salah pernah cerita tentang itulah kenapa doa itu nggak langsung dikabulkan seketika. Karena berbahaya. Iya. Ketika segala keinginan tercapai, berbahaya. Iya. Sesuatu yang diraih tanpa perjuangan itu membosankan. Ya. Nah, di situ sebab perjalanan spiritual dan pembelajaran spiritual itu tujuannya adalah bukan untuk menjadi luar biasa, tapi untuk menjadi biasa. Dalam sukacita biasa, dalam duka cita biasa. Berpindah dari nyaman ke tidak nyaman biasa, berpindah dari tidak nyaman ke nyaman juga biasa. Jadi menjadi orang yang tetap biasa pada kondisi apapun. Kesannya kayak kok nggak seru gitu ya, tapi sebenarnya kan letak bertumbuhnya di situ tadi. Artinya orang lalu berpikir biasa itu artinya flat, bukan. Kalau kita harus tertawa tanpa menganggap tertawa ini berlebihan. Enggak, tertawa aja. Kalau menangis biasa kok, kalau sedih nangis kan biasa. Artinya semua kita lihat biasa. Dan itu muncul saat kita menyadari kapan kita harus mulai, kapan harus berhenti ya, Pak. Ya, masa kalau kita lagi main film sedih, kita disuruh berakting nangis, kita ketawa kan nggak nyambung. Jadi acting nangis pada saat kita harus sedih ya udah biasa gitu.